Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Hermawanti, NPM 202102100429, kelas F, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Hervin Yogi Pradikta MAI. Di pertemuan ke-9 ini saya akan membahas tentang metodologi hukum Islam. Yang pertama tentang objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukhabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menentukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nat, yaitu firman yang menentukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama fardu, kedua wajib, ketiga tahrim, keempat karahah tahrim, kelima karahah tanzih, keenam nat, dan yang ketujuh ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Yang pertama, hukum wad'i, ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, masyrut atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain, yaitu seperti hukum mad'i dibagi 3, yaitu ada 1 sebab, 2 syarat, ketiga mani. Dan yang selanjutnya tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dengan menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat diletakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan istihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang istihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya, istihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Istihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, atau sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata istihad artinya kesulitan dan kesusahan.
al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan hakot. Kata juhda yang selanjutnya menjadi istihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Istihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut istihad melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan istihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang istihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istihad itu adalah satu pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usulin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniaannya. Keenam, hasil istihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.